Kan kita tahu hari ini angka inflasi diumumin ya Indonesia gitu ya. Nah, dengan angka inflasi yang kurang lebih sekarang udah di level 3,5%-an ini, menurut Bro Fakhrul ini akankah BI bergerak nih apa di sekitar mungkin awal Juli, mungkin bulan Juli atau Agustus mungkin akankah bergerak menaikkan suku bunganya atau dengan angka inflasi kayak gini kayaknya masih bisa on hold nih. Oke, nah menarik ini. Kalau kita ngomong inflasi dan suku bunga, kita harus ingat bahwa targetnya Bank Indonesia itu adalah keseimbangan harga. Keseimbangan harga yang tercermin dari nilai tukar dolar rupiah yang alhamdulillah so far stabil. Lalu inflasi targetnya BI punya 3% plus minus 1. Jadi sebenarnya kalau kita bilang inflasi 3,5%, apakah BI akan bergerak? Kalau kita pakai acuan bahwa targetnya BI 3 plus minus 1, sebenarnya inflasi yang 3,5% ini masih within BI range. Jadinya kalau saya sih lihat mungkin dalam jangka pendek belum ada arahan dari Bank Indonesia itu untuk jalan. Tapi kita harus lihat, ini ada satu hal nih yang harus jadi market participant itu lihat. Adanya perubahan statement terkait inflasi di statementnya Dewan Gubernur. Kemarin di rapat Dewan Gubernur BI di bulan Mei, itu dikatakan bahwa kedepannya BI akan melihat trajektori inflasi yang mungkin secara implisitnya kalau saya bilang ya memang arahnya lagi naik, itu bagaimana? Dan dari arah inflasi yang baru ini tadinya itu akan diintroduce policy yang baru, kira-kira bagaimana. Nah, kalau kita lihat realita di lapangan, banyak sebenarnya harga barang itu udah naik globally. Mungkin kita sama tahu ya, bahan kebutuhan pokok itu kayak harga daging, terus harga bawang itu kan nggak bisa turun, belakangan harganya masih naik, itu yang kita lihat di 3,5%. Berikutnya juga harga mobil dan lain-lainnya itu cenderung meningkat. Saya sih lihatnya sebenarnya kalau soal kenaikan suku bunga di Indonesia itu udah tinggal nunggu waktu aja. Saat ini kalau kita lihat konsensus itu expect BI naikin 75 basis point, lebih sedikit daripada the Fed, itu ekspektasi konsensus. Kalau kita dari Terima Kasih sendiri itu expect sekitar 100 basis point BI akan naikkan suku bunga. Nah, bedanya dari yang kemarin-kemarin, BI kalau kita ingat ya waktu zaman kita di market ya, terakhir kali BI itu naikin suku bunga gara-gara inflasi itu 2011. Selebihnya itu gara-gara rupiah. Jadinya ini kali pertama dalam 10 tahun terakhir, nanti itu bunga naik gara-gara inflasi. Ini yang sama-sama kita lihat ya, tren inflasi itu udah naik. Dan ini tentunya itu akan membuat investasi kita itu terpengaruh, mau nggak mau. Oke. Nah, sama yang menarik juga ini ya Bro Fakhrul ya. Mungkin kita tahu, namanya juga inflasi itu hubungannya erat ya dengan namanya harga energi gitu ya. Itu kita nggak bisa pisahkan, harga energi, harga komoditi, harga komoditas. Ya, terutama oil gitu kan. Nah, ini kan kita lihat oil ini kan sekarang di harga 114, 115 USD gitu ya. Dan kalau kita baca juga dari report-report, dari data-data OPEC juga dan segala macam, kita ngelihat ini nih investment di bidang oil and gas itu kan bisa dibilang sangat rendah beberapa tahun terakhir ini. Iya, benar. Itulah akhirnya menyebabkan sekarang minyak itu demand-nya jauh lebih tinggi daripada supply-nya gitu kan. Iya, benar. Terus sama kalau kita lihat pun OPEC ini bisa dibilang kapasitasnya untuk nambah produksi lagi ini udah agak-agak sedikit mentok nih gitu, karena even April kemarin mereka miss kurang lebih hampir 2 juta barrel mungkin total per hari gitu. Jadi bisa dibilang ini kayaknya oil ini supply-nya very tight, dan ya seperti biasa orang pasti akan berpikir ya namanya supply tight, China reopening dan segala macamnya ini kan harganya kan akan kemungkinan naik. Nah, baik lagi kita nih harga oil naik kita masih bisa nahan nih, kemarin subsidi kan kita naikin gitu kan. Nah, tapi kalau oil tiba-tiba terbang ke 130, 140 atau 150, ya ini kan akan ngebikin mungkin modelnya pemerintah juga akan udah beda nih kan kalau sampai harganya naik ke situ. Nah, kalau udah kayak begitu, misalnya nih harga bensin naik. Nah, kalau kita lihat episode sebelumnya nih ya bro ya, Indonesia naikin bensin ya 2005, 2013 ya kalau nggak salah, aku inget ya zaman-zaman segitu gitu ya. Itu tuh udah pasti inflasi naik,
rupiah melemah, akhirnya BI naikin bunga kan, biasanya Iya. agresif juga Tapi untuk ada perbedaannya ini. satu. Hampir selalu pada kondisi itu harga batu bara turun, harga CPO turun. Ya. Sekarang nggak, itu aja mungkin bedanya. Harga CPO tinggi, Ya. harga batu bara tinggi. Betul. Ya, bedanya di situ ya, karena kan kalau kita lihat 2005 itu masih bisa dibilang awal komoditi boom ya waktu itu. Awalnya. Jadi masih harganya tinggi banget. 2013, oh iya, 13 waktu kan taper tantrum, harga Taper komoditi tantrum, juga benar. nggak bagus. Betul. Nah, tapi kalau dari bro sendiri, Fahrul, ngeliat ya gitu ya, dengan misalnya dari hitungan bro Fahrul itu ya, pemerintah masih bisa nahan supaya bensinnya nggak naik kalau di level berapa minyaknya? Kalau ini ya, kita lihat aja asumsi APBN. Asumsi Ya. outlook baru APBN di 2022, rata-rata harga minyak di asumsi pemerintah itu $100 per barrel. Untuk asumsi pertambahan jumlah subsidi, baik itu subsidi langsung dan pembayaran kepada PLN dan Pertamina 350 triliun. 350 triliun itu asumsinya $100. Kalau seandainya rata-rata tahun ini di atas $100, ya kira-kira kita kalikan aja pada dasarnya. Itu kira-kira defisitnya berapa. Jadinya kalau memang ceritanya di atas 130 dolar per barrel atau $150 per barrel, saya sih lihatnya seperti ini kondisinya. Mungkin di awal-awal akan ada kondisi di mana belum ada adjustment dari harga BBM. Hal yang biasa terjadi adalah biasanya walaupun kan pemerintah gimana pun butuh funding kan. Adjustment tidak terjadi di harga di harga BBM-nya, tapi yang akan terjadi biasanya itu pergerakan terjadi duluan di funding marketnya. If those happen, saya yang pasti itu akan sangat-sangat bearish terhadap pergerakan bond. Karena yang pastinya akan lebih banyak funding yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membayar subsidi ini. Dan dengan stance yang dilakukan oleh pemerintah sekarang mau nambah subsidi, saya lihat sebenarnya kalau dari sisi pasar obligasi negara itu cenderung lebih fragile daripada sebelumnya. Itu yang kita lihat. Jadinya kalau mau cerita oil di atas 150, kalau mau kita ngobrol atas 150 ya, sebenarnya kalau income-nya, kalau harga batu baranya di atas 400 nggak apa-apa Bro Billy. Pemerintah masih bisa cover kenaikan harga minyak itu dari pendapatan dari batu bara dan CPO. Baru kira-kira akan jadi benar-benar masalah untuk Indonesia kalau bersama-sama harga batu bara dan harga CPO-nya bareng juga turun. Jadi kalau saya lihat ya, dan kebetulan harga CPO batu bara sama oil ini more or less setahun terakhir masih gerak bareng-bareng ya. Masih gerak gara-gara ada global reopening dan shortage of energy. Jadinya so far saya lihat there is some downside risk, tapi selama CPO-nya tinggi saya lihat belum ada terlalu banyak masalah. Tapi memang going into 2023, my default call itu bearish menuju tahun 2023. Karena yang seperti yang tadi Bro Billy bilang, bahwa ada shortage di oil. Di satu sisi, policy yang tidak yang tetap memberikan kenaikan subsidi itu membuat tidak ada disiplin konsumsi di masyarakat. Kita akan tetap merasa harga Pertalite 7.000-an ini selamanya. Ini akan memberikan pressure terhadap outlook dari current account kita di tahun depan. Ini yang Bro Billy omongin tadi itu, that's the real risk for us. Kalau untuk saya, resiko terbesar dari Indonesia market sekarang itu bukan lagi taper, bukan lagi quantitative tightening dan lain-lain, tapi datang dari our internal policy. Bisa nggak kita afford fiscal discipline yang dihargai oleh market bertahun-tahun itu dengan kondisi fiskal dan kondisi yang lebih longgar sekarang. Itu the biggest puzzle. If those really happen, bahwa kalau ada memang harga batu bara turun, tapi harga minyak naik, that's really life changing moment di market. The sentiment will be totally different after that. Ya, setuju ya. Karena kalau kita ingat ya Bro Fahrul ya, kejadian oil naik gitu ya, terus batu bara naik juga, itu kita pernah alami di 2005 ya waktu itu ya. Karena tapi kalau kondisinya kayak gitu 2005, the bear market will be very short, less than 2 or 3 months. Drop, habis itu rebound lagi lebih kencang lagi. Dan saya sebenarnya di sekarang ini saya akan lebih
lihat bagaimana dinamika kita di posisi kita di pasar komoditas. Karena gimana pun saya lihat usia dari bull market yang kita punyain itu udah nggak panjang lagi. Pertanyaannya adalah bull market ini tinggal 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, atau 8 bulan lagi. Itu kira-kira pertanyaan yang saya lihat. Iya, saya lihat sekarang gitu. Yang Bro Billy ceritain tadi, test the real risk. Kalau seandainya harga minyak itu lompat. Tapi dengan harga batu bara di CPO yang tidak lompat juga. Kalau CPO batu bara lompat juga, it is still a good balance condition di Indonesia. Karena growth kita naik. Growth naik, tapi memang dengan inflasi, itu kira-kira. Ya, setuju. Makanya ini tadi yang aku mau bilang gitu ya, berarti ya. Ini berarti kejadian kalau misalnya coal naik, CPO naik, oil juga naik, ini kan persis kayak tahun 2005 ya bro ya. Yes. Waktu itu semuanya naik. Bensin itu aku masih ingat, zaman Pak SBY, dari 1.800, kalau nggak salah naik jadi 2.400, dalam waktu berapa bulan kemudian langsung jadi 4,5 waktu itu naiknya gila-gila. Tapi memang ISG waktu itu turunnya nggak parah ya, karena kan call juga kencang gitu naiknya. Waktu itu ISG langsung recover lagi, malah 2006, 2007, 2008 tuh kan naiknya gila-gilaan gitu ya. Nah jadi kalau berarti kalau aku lihat dari resiko yang Bro Fahrul itu bilang, berarti kondisi sekarang bukan kayak tahun 2005. Tapi apakah ini bisa dibilang lebih kayak 2007-2008 berarti nih? Maksudnya udah mendekati nih. Apakah waktu itu kan habis 2008 harga coal sama CPO juga rolling over semua? Kalau kita lihat previously 2007-2008 sebenarnya kondisi global itu sangat imbalance, tidak balance. Karena pada waktu itu surplus China luar biasa diserap sama pasar Amerika, jadi housing bubble dan akhirnya hancur. Kalau saya sebenarnya itu berada, kalau ada yang nanyain apakah kita akan mengalami resesi besar tahun depan. Pertanyaannya pertanyaannya sebenarnya itu yang belum terjawab sama saya tahun ini. Tahun depan itu kalau mau ada resesi besar, bubble apa yang pop up yang bisa merusak income masyarakat. Karena kalau kita lihat angka dari household debt to GDP di Amerika Serikat yang menjadi katalis utama krisis itu pada dasarnya more or less belum bubbling. Karena rumah tangga di Amerika Serikat itu selama bertahun-tahun mengalami deleveraging yang hebat. Saya sih lebih lihatnya yang kondisi yang akan kejadian itu ke depan itu adalah resiko kita lebih pada deceleration growth yang normal pada dasarnya. Amerika turun, China turun, gara-gara mereka sudah tightening. Ya, tentunya akan ada adjustment juga ke market kita. There should be some shock next year, for sure. Apalagi kita mau pemilu ya. Itu biasanya itu udah fairly expected the market. And after that, we should start again. Kita lihat mana gitu ya. Jadinya kalau ke 2007-2008 beberapa orang ada yang arguing ke sana. Saya lihat yes, there should be some significant market correction next year. Tapi apakah itu akan jadi dalam bentuk significant recession? Saya lihatnya enggak. Karena juga bubble burst yang terjadi di tech belakangan ini itu terjadinya itu adalah tidak sampai membuat uang masyarakat secara masif itu terkena. Karena sebelum sampai dana pensiun, sebelum asuransi memiliki perusahaan tech company yang bubble-nya sudah burst duluan. Itu yang kira-kira saya lihat. Saya justru memandang yang akan terjadi adalah perlambatan itu tidak terjadi di akhir tahun 2023, tapi akan terjadi di tahun 2022 ini. Data pertumbuhan Amerika kemarin sudah mulai mengalami deselerasi yang lumayan ya, sudah negatif di kuartal 2 kemarin data ekonominya. Ya, kalau kita cek kayak Atlanta Fed punya tracker ya, itu kan bisa dilihat cukup real trend ya. Itu kan di kuartal 2 mereka sekarang forecast 1,3 ya, versus 1,9 sebelumnya. Berarti memang ada deceleration nih di ekonomi US. Ya, betul. Nah, mungkin Bro Fahrul juga bisa jelasin nggak? Ini kan mungkin kalau kita ngeliat Indonesia kondisi oil naik, tapi kan kita sekarang lagi reopening gitu kan, terus komoditi lagi bagus juga gitu ya. Nah, sekarang kita bicara mungkin ke Amerika, karena bagaimanapun kebijakan moneter policy dunia dan central bank itu kan biasa akan melihat si US ini kan kemana gitu kan. Nah, kita kan lihat sekarang di US itu ya kita harus bilang ekonominya slowing down tuh wajar. Mortgage rate naik, terus harga gas naik tinggi banget gitu kan. Terus apalagi ini udah masuk summer driving demand, biasa kan di US ini kan biasa demand oil akan naik lagi. Terus kita ngomong mungkin yang punya
tabungan di pensiunnya 401k-nya itu juga pada turun mungkin gitu dengan market lagi turun gini. Nah, tambah the Fed juga kan bisa dibilang kan ini kan lagi agresif untuk killing the housing market di sana juga kalau ngelihat. Karena kalau kita dari MBA mortgage application-nya juga udah mulai turun nih belakangan itu. Nah, kalau menurut Bro Fahru sendiri, apakah the Fed lebih pilih US resesi gitu ya, yang penting inflasinya turun, atau jangan sampai resesi deh gitu, nggak apa-apa inflasi agak-agak tinggi dikit. Nah, from perspektif yang Bro Fahru lihat selama ini dengan the Fed sekarang Jerome Powell gitu ya, mana yang akan lebih dia pilih sebenarnya dalam kondisi, karena ini bukan gampang ya bro ya skenario nya. Ini hal yang nggak gampang. Iya. Ini hal yang nggak gampang karena pada dasarnya central bank itu gembala bro. Gembala menggembalakan domba, nyuruh domba-dombanya belok kanan, di sana ada rumput katanya kan. Kita nggak tahu apakah dombanya belok kanan gara-gara si central banknya bilang ada rumput di sana, atau gara-gara dia udah lihat rumput dia belok aja gitu. Kan kita nggak tahu ya hal kayak gitu. Tapi yang pasti kalau terkait dengan the Fed, sebenarnya itu ada hal yang implisit yang dikomunikasikan the Fed, tapi nggak semua orang, nggak semua market participant itu menerima dengan dengan pandangan yang cukup clear. Saya melihatnya seperti ini. Yang diinginkan the Fed saat ini itu bukan Fed fund rate itu naik sampai 2,5%. Atau 3%. Yang dia inginkan adalah kita semua market, baik di financial market ataupun di real sector, itu percaya bahwa the Fed akhir tahun ini Fed fund rate-nya 2,5 sampai 3%. Kalau itu terjadi, dan saya lihat kemarin itu udah mulai terjadi kan, percaya market Fed fund rate 2,5 sampai 3%, S&P koreksi dah